Saya jadiin konten nggak apa-apa ya? Oke, siap. Udah subscribe belum ini? Alhamdulillah. Ya ini alhamdulillah masih terselamatkan ya, tanpa harus dineka-neko ya. Ya cuman ini ada polanya, tapi dari tampilan nggak terganggu sinyalnya. Ini kan masih areal sinyal. Jadi yang namanya ICPA itu, tapi ya nggak perlu diganti, cukup di rehote. Ibaratnya rehote-nya juga nggak perlu digoyang. Berarti sebenarnya sih itu IC masih bagus. Akhir-akhir ini memang penggunaan internet saya tinggi sih. Streaming film, Ya, bola, ya, itu dari pagi sampai bola kan juga pagi kan. ya. Nah itu, Ya ini kesimpulannya, alhamdulillah tinggal dicek aja sinyalnya. alhamdulillah. Nah ya tanpa menghapus data. Makanya saya tadi langsung nggak ragu. Saat pagi tadi kena, Ya, cek YouTube, langsung ke sini. iya. Ya mungkin Udah nggak usah tanya-tanya, buka apa enggak, langsung ya ke sini. mungkin rezeki kali. Ya, namanya rezeki kayak gitulah. Jadi coba aja dicek. Ya oke lah, siap. Udah lah, komennya dari sini mah. Ya. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semua, pagi-pagi kita sudah jumpa lagi ya. Ya, biasa kita akan membahas lagi PR-PR yang masih terbengkalai. Dan belum lagi selesai, ini datang lagi konsumen dari Pondok Kelapa. Dari Pondok Kelapa ini datang langsung, dan rupanya ini mas-mas ini memperkenalkan juga kalau HP Xiaomi Note 9-nya terkena virus restart juga ini. Ini Note 9. Ini Note 9 juga. Ini Note 9 Pro. Dan satu lagi ini juga Note 9 Pro. Ya, pokoknya melanda di mana-mana ya Note 9 Pro. Dan kasusnya pun ya masih seputaran bootloop, restart, mati hidup, stuck di logo. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau yang ini dari Tangerang, sama juga kasusnya, hanya beda kerusakan. Kalau ini sudah kita pastikan CPU. Yang ini juga Note 9 Pro juga ini CPU ya. Ini kita lagi coba ini di reball ya, dicetak ulang. Ini CPU-nya sudah kita angkat. Dan ini yang terakhir ini untuk Note 9 Pro ini, untuk tahap terakhir saya, sekiranya masih bisa diakalin atau enggak ini untuk Note 9 Pro. Kalau misalkan untuk kali ini tetap nggak bisa, berarti ya memang CPU-nya mesti diganti. Dan ya biayanya cukup wow ya kalau ganti CPU. Oke, kita fokus lagi di Note 9 dari Mas dari Pondok Kelapa ini. Dan kita coba tes ya. Ya, handphonenya nyala dan kemudian mati lagi. Ya seperti itu ya. Nah, sebagai pembelajaran buat kita ini ya, dari sekian banyak pengalaman dalam hal menangani Note 9, ini perlu diperhatikan nih. Karena banyak juga pertanyaan baik di WA maupun di komen ya, seperti ini. Ini posisinya kita nyalakan ya, tampil Redmi dan Android, kemudian dalam 1-2 detik mati sekali. Itu ciri-ciri dari IC sinyal. Nah, tapi ada lagi kasusnya yang seperti ini. Kita nyalakan handphonenya, kemudian handphonenya mati lagi. Nah, setelah mati ini, dia menampilkan notifikasi baterai kosong. Itu beda lagi ya. Jadi di sini perlu pengamatan dan pencermatan yang teliti banget. Jadi antara mati sekali dengan tanpa menampilkan notifikasi baterai, dengan menampilkan notifikasi baterai, itu udah beda ya.
Kalau ini yang Note 9 ini yang dari Tangerang, jadi setelah mati kemudian menampilkan notifikasi baterai, itu bisa jadi ciri-ciri ke arah CPU. Nah, kemudian yang selanjutnya kita cek di konsumsi arusnya. Ini kalau misalkan kita nyalakan mati sekali. Nah, setelah itu handphone ini kita hubungkan ke USB cas, itu handphonenya otomatis restart. Jadi otomatis restart handphonenya seperti ini. Ini ciri-ciri dari IC sinyal ya, permasalahannya. Jadi itu perlu diperhatikan banget ya. Jadi kalau misalkan kita menangani HP Xiaomi Redmi Note 9 ini, di saat kita nyalakan mati sekali dan kemudian tanpa notifikasi baterai, terus kita hubungkan charger atau hubungkan USB cas, itu otomatis mati hidup, itu ciri-ciri dari IC sinyal. Tapi kalau misalkan dari CPU memang ada perbedaan sedikit. Yang pertama itu loadingnya lebih lama ya. Jadi di saat kita nyalakan handphonenya, ini loadingnya lebih lama, kemudian mati. Nah ini kan agak cepetan ya. Nah kalau misalkan ciri-ciri ke CPU itu loadingnya lebih lama, jadi nongol MIUI nya itu, kemudian tampil notifikasi baterai. Begitu juga saat dicas, dia loading restartnya itu lebih lambat. Itu ciri-ciri ke CPU. Tapi kalau misalkan agak cepat seperti ini ya, kita fokus saja di IC sinyal atau IC PA. Ya jelas ya, kalau untuk perkara seperti ini bukan software ya, karena dalam kondisi seperti ini itu kan tidak bisa masuk mode recovery. Sedangkan standar yang perlu kita lakukan di saat mau coba software itu kan yang pertama, handphone ini paling tidak bisa masuk mode recovery. Nah kalau ini kan jelas tidak bisa ya, kondisi seperti ini. Sekalipun kita kombinasi tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan, kemudian nongol Redmi kita lepaskan tombol powernya tapi tombol volume atas ditahan, nah tidak bisa masuk mode recovery. Kemudian yang kedua, konsumsi arus di saat kita hubungkan ke USB cas, itu konsumsi arusnya stabil dan juga tidak auto restart ya. Itu jadi ya jelas jangan sekali-kali di software. Terlebih lagi kebanyakan konsumen itu kan rata-rata itu mengharapkan untuk datanya kan aman ya. Jadi jelas kalau misalkan kita software ya ambiar untuk filenya itu ya jelas terhapus semua data-datanya. Oh ya satu lagi nih, ini kita nyalakan mati lagi, kemudian kalau misalkan kita sambil cas, handphonenya bisa hidup secara normal, itu berarti kebanyakan dari baterai. Nah itu pun kalau misalkan fisik baterainya masih bagus ya, belum melembung, belum kembung, kebanyakan ya dari air fuse-nya, bukan dari elemennya. Beda kalau misalkan baterainya sudah kembung, sudah bengkak, ya tinggal ganti baterai aja. Tapi kalau misalkan kondisi fisik baterainya masih fit, masih padat, elemennya masih rata, ya fokus saja di bagian air fuse, kita jumper air fuse. Nah untuk jumper air fuse tinggal ini aja ya, tonton aja di video saya, sudah banyak ya di uploadan sebelumnya itu. Jadi kali ini dengan kasus seperti ini kita akan fokus ke bagian IC sinyal ya, IC PA atau IC RF. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan ini untuk sidik jari, jangan sampai langsung tarik ya, karena yang namanya sidik jari otomatis ada fleksibelnya. Jadi kalau langsung tarik ya dikhawatirkan sobek. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ini handphonenya masih perawan nih. Ya memang tadi keterangan dari pemiliknya juga belum pernah servis. Nah ini ya untuk fleksibelnya
sidik jarinya. Kalau kita langsung tarik kan bisa putus ya. Handphonenya masih segel, berarti sesuai dengan keterangan pemiliknya. Nah, ini juga baterai masih padat, masih rapi, masih bagus ya dari fisiknya. Berarti sekalipun mati hidup, atau misalkan kita menemukan yang sambil dicas itu bisa kita nyalakan sampai ke menu ya, kalau misalkan fisiknya seperti ini masih bagus ya, jangan ganti baterai ya, sayang. Kita fokus saja di bagian air fuse. Nah, kita selamatkan dulu ini untuk bagian segelnya supaya terkesan rapi. Wow, handphonenya masih segel rek, padahal sudah bongkaran dari MTC. Oke, jadi karena kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya, jadi kita akan langsung ke arah IC sinyal. Jangan lupa juga sebelum eksekusi kita copotin kamera-kameranya supaya tidak terkena imbas. Nah, kita akan fokus di bagian kaleng ini ya, karena posisi IC sinyal yaitu IC PA atau IC RF ada di sini ya. Tapi tentu saja sebelum kita mengangkatnya juga kita tutupin areal-areal yang sekiranya sensitif terhadap panas. Seperti halnya konektor SIM itu kan ada bahan plastiknya, jadi kita tutupin dengan aluminium foil. Dan juga ini bagian soket kamera nih. Ini kan gampang meleleh kalau terkena panas ini, jadi kita harus tutupin juga. Oke, langsung eksekusi aja ya. Kita kasih ramuan ajaib dulu ini yang namanya Flux. Flux ini sangat berjasa banget ya dalam hal servis handphone. Selanjutnya kita siapkan untuk blowernya. Untuk temperatur blower sendiri tinggal dipelajari watak blowernya masing-masing, karena beda merek, beda usia itu bisa mempengaruhi hasil panasnya ya. Hanya saja sedikit panduan, kalau misalkan mesinnya itu warnanya warna tua, itu biasanya butuh temperatur yang lebih panas, lebih tinggi ya daripada yang warna muda. Misalkan sobat biasanya warna-warna yang muda itu cukup di temperatur 350 nih dalam hal mengangkat kalengnya. Tapi kalau untuk warna tua yang kayak gini bisa lebih ya, bisa 380 atau juga sampai 400. Yang penting jangan terlalu over ya, karena kalau misalkan panasnya terlalu over juga bisa berimbas pada komponen yang ada di sekelilingnya ini. Oke, kita langsung saja ya eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya terlepas juga ini peti kemasnya. Nah, ini kan sudah terbuka ya untuk IC PA-nya. Nah, sebenarnya untuk IC PA yang kita curigai akan menjadi tersangka, di sini juga ada 3 tahapan ya. Jadi tergantung daripada seberapa persen nih layak pakainya ya IC sinyal ini. Ada yang hanya sekedar kena imbas panas dari pengangkatan penutup kaleng ini, kemudian handphonenya normal. Ada juga yang perlu digoyang-goyang ya, jadi kita rehot kemudian digoyang. Ada juga yang perlu diribol. Diribol itu kita angkat IC-nya, kemudian kaki-kakinya kita cetak ulang lagi. Ada juga yang mesti di repair, diganti ya. Jadi kita coba yang teringan dulu. Nah, ini kan sudah kita angkat penutup kalengnya, kemudian kita bersihkan fluknya.
Setelah kita bersihkan fluknya, kita akan langsung tes apakah handphonenya bisa normal. Di samping itu juga kan kita sebelum melangkah ke arah tindakan selanjutnya itu ya memastikan kondisi handphonenya ini dalam kondisi seperti apa. Apakah masih restart, apa malah mati total, atau justru dapat keberuntungan dari Dewi Fortuna, handphonenya malah hidup normal. Jadi kita bersihin dulu ya ini untuk fluknya. Jadi dalam hal pekerjaan sekalipun di saat kita rapikan itu tidak terlihat, tapi ya langkah lebih baiknya kita serapih mungkin. Sekalipun ini kan kalau misalkan kita pasang casing, kita rapiin kan tidak terlihat ya. Tapi alangkah bijaknya tetap saja pekerjaan kita lakukan dengan serapih mungkin agar terkesan cukup baiklah. Oke, kalau sekiranya sudah kita anggap bersih, kita keringkan ya. Oke, untuk bekas-bekas plugnya sudah bersih. Kita tinggal tunggu sampai dingin, kemudian kita akan tes. Mudah-mudahan saja Dewi Amor berpihak pada si Mas ini yang dari Pondok Kelapa. Cukup lumayan jauh ya dari Pondok Kelapa ke arah Cilengsi itu. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada si Mas ini, tapi saya belum tadi nggak nanyain nama. Nggak tahu Mas siapa, tadi saya lupa nanyain. Ya, kesimpulannya sih banyak terima kasih saya atas kepercayaan yang jauh-jauh datang ke MTC untuk memperbaiki ponselnya. Sebenarnya untuk Note 9 akhir-akhir ini, kalau ada kasus seperti ini saya tuh lebih minat ke ini ya, ke streaming ya. Karena mungkin sudah terlalu banyak kali ya uploadan video saya tentang Note 9 itu. Tapi terkadang kan kalau misalkan bikin streaming gak enak juga ya, waktunya kan lama. Sedangkan ini kan dari jauh pengen buru-buru, ditungguin. Oke, kita akan coba tes handphonenya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, alhamdulillah handphonenya tidak mati sobat. Ya, mudah-mudahan saja ada hasil. Kita berdoa sambil berusaha. Dan kalau kita lihat ini sudah ada perbedaan yang sangat menggembirakan ini. Wow, istimewa. Ya, alhamdulillah ini si Mas ini masih berjodoh sama MTC. Ini sudah nongol MIUI-nya ya, bisa kita pastikan. Wow, istimewa. Handphonenya sudah normal sobat ya, tanpa harus di rehot secara langsung, tanpa harus digoyang-goyang, apalagi sampai diganti. Restart lagi. Oh, mungkin tadi ke ini ya, goyang mesinnya tadi. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah, HP-nya sudah bisa ini. Ya, normal ya sobat ya. Berarti seperti tadi aja ya. Ada di bagian IC sinyal permasalahannya. Oke, kita langsung rapikan saja. Karena masih ada satu hal lagi yang perlu kita pastikan, yaitu sinyalnya ini normal atau tidak ya. Karena kan errornya itu dari bagian IC sinyal, yaitu IC PA atau juga IC RF, di mana IC tersebut itu fungsinya untuk menampilkan dan memunculkan sinyal. Jadi kita akan pastikan keberadaan sinyalnya itu masih normal. Tapi untuk mengetesnya kita langsung rapikan saja ya. Di samping supaya tidak dua kali kerjaan, untuk penguat sinyalnya kan ada di bagian ini ya, bagian backdoor. Jadi kita langsung rapikan saja ini. Oke, handphonenya sudah rapi. Kita coba nyalakan lagi handphonenya.
Oke, kita coba kontrol ini bagian sinyalnya apakah normal, dan hasilnya wow seperti yang terlihat ya. Mantap dan maknyos ini ya, hebring banget. Emang ini ada polanya, orang jadi di depan tapi kita akan langsung kasihin aja, suruh mengecek langsung. Tapi kalau dari tampilan yang jelas sudah maknyos ya, istimewa ya. Alhamdulillah ini pagi-pagi dapat untuk bayar uang kopi. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa tentunya. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.